Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarista Rahmawati dengan NIM 20123034. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai kompas untuk memandu seluruh proses pendidikan. Konsep ini mendorong pergeseran fokus dari sekedar mengukur output menjadi nilai proses dan memberikan umpan balik berkelanjutan. Asesmen dirancang untuk menghasilkan profil capaian belajar yang holistik, mencakup dimensi kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, dan afektif atau sikap. Sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan CP. Dan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, asesmen tidak lagi dianggap sebagai beban di akhir pembelajaran, melainkan sebagai alat diagnostik dan intervensi yang membantu guru menyesuaikan strategi pengajaran mereka agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan individu setiap murid. Selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma baru asesmen. Paradigma baru ini menempatkan asesmen sebagai bagian yang terintegrasi penuh dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, bukan lagi kegiatan evaluasi yang terpisah. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap kegiatan penilaian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sedang dikejar. Filosofi utama adalah menjadikan asesmen sebagai sarana perbaikan, bukan sekedar pengukuran. Guru didorong untuk secara rutin memberikan umpan balik atau feedback yang spesifik, tepat waktu, dan berorientasi tindakan yang memungkinkan murid untuk memahami celah antara kondisi mereka saat ini dengan tujuan pembelajaran, sehingga terjadi siklus perbaikan yang dinamis dan adaptif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 prinsip kunci. Pelaksanaan asesmen yang berkualitas harus berpegangan pada 4 prinsip mendasar. Pertama, terpadu dan sejalan, yang mengharuskan instrumen asesmen dirancang bersamaan dengan modul ajar, memastikan adanya keselarasan antara apa yang diajarkan, bagaimana yang diajarkan, dan bagaimana dinilai. Kedua, fleksibel dan kontekstual, memberikan otoritas kepada guru untuk memilih metode asesmen yang tepat, menggunakan proyek untuk mengukur keaktivitasan dan tes lisan untuk mengukur pemahaman, sesuai dengan karakteristik materi dan konteks budaya murid. Ketiga, adil, valid, dan andal. Prinsip ini menjamin bahwa penilaian tidak bias, benar-benar mengukur kompetensi yang dimaksud atau validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Keempat, harus bermutu. Artinya, hasil penilaian harus memberikan informasi yang jelas dan operasional bagi semua pihak yang berkepentingan, yakni murid, guru, dan orang tua. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis asesmen. Sistem asesmen dikelompokkan menjadi 3 fungsi utama berdasarkan tahapan pembelajaran. Pertama, yakni asesmen diagnostik. Dilaksanakan di awal untuk mengidentifikasi pengetahuan, prasyarat, kesiapan, dan kebutuhan belajar. Spesifik murid menjadi dasar kuat untuk melakukan diferensiasi pengajaran. Yang kedua, yakni asesmen formatif, adalah proses penilaian yang paling sering dan penting dilakukan sepanjang pembelajaran untuk memantau kemajuan, memberikan umpan balik segera, dan memfasilitasi perbaikan di tengah jalan. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir periode atau akhir unit materi semester atau fase, untuk mengukur total capaian murid secara komprehensif dan hasilnya menjadi dasar untuk pelaporan resmi atau rapor.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fokus formatif atau assessment for learning. Asesmen formatif merupakan asesmen for learning yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Ini adalah asesmen yang dilakukan untuk murid, bukan kepada murid. Formatif harus menciptakan budaya belajar di mana kesalahan dianggap sebagai peluang untuk bertumbuh. Instrumen yang digunakan dirancang agar ringan dan informatif seperti refleksi metakognitif, jurnal belajar, diskusi terpadu, atau per-asesmen. Poin kuncinya adalah bahwa hasil formatif tidak dihitung dalam nilai rapor, hanya ini menghilangkan tekanan penilaian dan mendorong kejujuran serta upaya perbaikan aktif dari pihak murid, sesuai dengan prinsip growth mindset. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fokus sumatif atau assessment of learning. Asesmen sumatif atau assessment of learning memiliki fungsi evaluasi akhir untuk menentukan capaian hasil belajar murid secara menyeluruh terhadap seluruh tujuan pembelajaran yang telah diselesaikan. Hasil dari sumatif memiliki bobot formal menjadi penentu nilai akhir yang dicantumkan dalam rapor. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya menggunakan bentuk sumatif yang autentik dan kontekstual, seperti penyelesaian proyek yang mengintegrasikan sebagai mata pelajaran, pembuatan portofolio komprehensif, atau uji kinerja praktif yang menunjukkan kemampuan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan secara nyata, bukan hanya kemampuan menghafal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan instrumen. Untuk mencapai asesmen yang holistik dan mengukur seluruh dimensi profil pelajar Pancasila, guru wajib menggunakan kombinasi sebagai teknik asesmen kinerja melalui proyek, praktik, dan simulasi. Sangat esensial untuk mengukur kompetensi aplikatif dan kreativitas. Asesmen observasi dilakukan secara sistematis untuk menilai sikap, kolaborasi, dan partisipasi. Portofolio menyediakan bukti empiris tentang perkembangan kompetensi murid dari waktu ke waktu. Instrumen yang digunakan harus bervariasi, meliputi rubrik yang jelas, checklist, hingga tes tertulis atau lisan yang berfokus pada penalaran tinggi, sehingga semua aspek kompetensi dapat terwakili dengan adil. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan apa yang telah saya jelaskan dan implementasinya. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka mendorong pergeseran ke asesmen as learning, di mana murid belajar untuk menilai diri mereka sendiri dan mengatur proses belajar mereka atau metakognisi. Peran guru bergeser menjadi arsitek pembelajaran yang merancang lingkungan dan instrumen yang mendorong perbaikan, bukan hanya sekedar evaluator. Implementasi yang berhasil mensyaratkan guru untuk secara konsisten memprioritaskan fungsi formatif dan menggunakan hasil asesmen untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti murid yang membutuhkan dukungan tambahan, memastikan bahwa semua upaya asesmen berpusat pada perkembangan optimal yang setiap individu murid. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya tentang apa yang saya telah jelaskan tentang asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.